pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi mungkin begitu kita sudah di jam 12, mereka main di jam 6. Nah, tapi itu kita harapkan partisipasi publik, partisipasi masyarakat. Dan alhamdulillah hari pertama ini santunan dimaksud sudah diserahkan langsung oleh Bapak Wali Kota Bau-Bau. Selamat pagi saudara, dari Bukit Ulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah remaja di Bau-Bau kerap tarung sarung usai sholat subuh dan tarawih di bulan Ramadan. Basnas Kota Bau-Bau salurkan santunan Ramadan kepada fakir miskin di Kecamatan Wolio. Pendengar, inilah Warta Cape Town selengkapnya hari ini, tepatnya Selasa tanggal 28 Maret 2023 bersama saya Bu Zuda. Pendengar, sejumlah remaja di Kota Bau-Bau kerap tarung sarung usai sholat subuh dan tarawih di bulan Ramadan. Polres Bau-Bau minta orang tua proaktif mengawasi anak agar insiden serupa tidak terulang. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nuriani, menurunkan laporannya. Fenomena kekinian tarung sarung dan balapan liar hingga konvoi marak di Kota Bau-Bau sejak awal Ramadan. Kejadian tersebut cukup meresahkan warga lantaran gerombolan anak-anak saling kejar-kejaran di jalan raya. Bahkan beberapa malam terakhir di kawasan Palatiga dan Jalan Batu Ambari, aksi bocil-bocil tersebut menjadi viral di media sosial lantaran perang sarung yang pada akhirnya adu jotos. Peristiwa tidak terpuji itu terjadi pada saat jam sholat tarawih, bahkan usai sholat subuh. Bukannya pulang ke rumah selepas sholat, namun para anak-anak remaja itu malah asik baku pukul dengan sarung dan mengundang kegaduhan lainnya. Peristiwa itu dibenarkan pula Kabak Ops Polres Bau-Bau Kompol Suryadin kepada RRI yang menjelaskan para remaja pada dasarnya saling mengenal, namun karena iseng berlebihan akhirnya berakhir dengan adu jotos. Karena apalah daya, kalau berpatroli kan tidak semua itu ayak seperti Raja Rumjam. Jadi mungkin begitu kita sudah di jam 12, mereka main di jam 6. Nah, tapi itu kita harapkan partisipasi publik, partisipasi masyarakat. Setelah salat subuh, jangan yang salat subuh di masjid mereka duduk di teras atau di jalan. Itu ya, itu mungkin fenomena kekinian, mereka juga mencari jati diri, tapi bukan berarti bahwa itu menjadi alasan pembenar. Menanggapi itu, kata Kabak Ops Polres Bau-Bau, Babin Kamtipmas dan personil Polres Bau-Bau meningkatkan patroli dan bergerak mengamankan lokasi kejadian agar tidak ada korban. Kompol Suryadin pun meminta perhatian seluruh orang tua agar proaktif mengawasi buah hatinya tidak terlibat aksi kenakalan remaja yang pada akhirnya merugikan diri sendiri. Di samping itu diharapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat agar membantu kepolisian dalam pengawasan kaum remaja di lingkungan masing-masing sehingga kejadian memalukan tersebut tidak kembali berulang. Tercatat khusus balapan liar sudah ada puluhan kendaraan bermotor yang berhasil terjaring dalam kegiatan Cipta Kondisi Lantas Bau-Bau, sementara aksi perang sarung beberapa remaja telah diamankan serta dibina dan dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Khusus balapan liar 2 hari terakhir belum ada temuan kembali di lapangan. Menurut Kabak Ops, hal itu karena imbauan seluruh pihak, apalagi motor yang ditilang dapat diambil pasca Lebaran. Waode Nuriani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Bau-Bau salurkan santunan Ramadan kepada fakir miskin di Kecamatan Wolio. Manal itu Heru Mulku melaporkan. Dan alhamdulillah hari pertama ini santunan dimaksud sudah diserahkan langsung oleh Bapak Wali Kota Bau-Bau. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bau-Bau kembali membuktikan eksistensinya dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. Senin pagi bertempat di kantor Kecamatan Wolio, Basnas Bau-Bau menyalurkan santunan Ramadan kepada fakir miskin berupa paket sembako berisikan beras, telur ayam, dan mie instan. Ketua Basnas Kota Bau-Bau Muhadi Ilimi kepada RRI mengatakan santunan Ramadan tahun ini akan menyentuh seluruh kelurahan di Kota Bau-Bau yang tiap kelurahan dialokasikan kepada 10 orang penerima. Untuk di Kecamatan Wolio, lanjut Muhadi, terdapat 7 kelurahan sehingga penerimanya berjumlah 70 orang.
Dan alhamdulillah hari pertama ini santunan dimaksud sudah diserahkan langsung oleh Bapak Wali Kota Bau Bau bertempat di Kecamatan Mulyo. Kemudian dia akan menyusul kecamatan-kecamatan yang lain. Di tempat yang sama, Wali Kota Bau Bau Laode Ahmad Monianse mengakui Basnas saat ini mulai bergerak lebih baik, lebih cepat untuk menunaikan apa yang menjadi kewajibannya pada pihak-pihak yang pantas dan wajib menerima santunan. Di sisi lain, Wali Kota juga mengakui di luar dari 10 orang penerima santunan Ramadan ini, masih banyak warga yang juga masih membutuhkan uluran tangan pemerintah. Namun karena keterbatasan kemampuan, sehingga yang kami lakukan baru sekitar 10. Mudah-mudahan di lembaga lain akan turun juga. Basnas mengambil 10, mudah-mudahan lembaga-lembaga lain juga mengambil bagian yang lain. Oleh itu maka saya berharap kepada camat, Bapak Ibu Lurah untuk membuat pendataan yang baik. Jadi kalau misalnya Basnas sudah masuk, nanti untuk lembaga-lembaga lain diberikan data lain lagi. Jadi jangan ada penumpukan di satu orang. Karena kita tahu persis bahwa warga kita yang membutuhkan santunan dari pemerintah itu masih sangat banyak. Wali Kota juga berpesan kepada penerima santunan bahwa apa yang diterima mungkin nilainya tidak seberapa. Namun ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial dari Basnas menyalurkan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah dari masyarakat kepada kelompok-kelompok yang berhak menerima. Reporter RRI Bau Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, jumlah penumpang kapal feri di wilayah kerja SDP Bau Bau kembali normal di hari kelima Ramadan. Setelah sebelumnya sempat meningkat dan menurun saat memasuki bulan puasa di bulan Ramadan ini. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Dan di H5 baru stabil lagi. Ada hari ini stabil lagi. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bau Bau mencatat jumlah penumpang kembali normal di hari kelima Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi setelah sebelumnya sempat meningkat dan menurun. General Manager PT ASDP Cabang Bau Bau, Rudi Mahmudi mengatakan, H-2 sampai H-1 puasa lalu jumlah penumpang meningkat 20% hampir di semua lintasan terutama lintasan komersil. Namun lanjutnya setelah memasuki bulan Ramadan sampai ke hari keempat, jumlah penumpang justru menurun hingga 20% dari kondisi normalnya. Di cabang Bau Bau yang mana secara menyeluruh H-2 puasa sampai H-1 puasa ada peningkatan produksi sampai 20%. Hanya puasa menurun sampai 20% penurunan produksinya. Artinya di sini kondisi data yang normal itu menurun 20% H1 sampai H4. Dan di H5 baru stabil lagi. Ada hari ini stabil lagi. Pihaknya memperkirakan jumlah penumpang pada angkutan Lebaran Idul Fitri tahun ini akan meningkat 30-40%. Peningkatan diprediksi akan terjadi pada H-4 sampai H-1 Idul Fitri. Dikatakan Rudi, dari 15 lintasan di wilayah kerja SDP Bau Bau, 3 lintasan komersil kerap padat penumpang, yakni lintasan Labuan Amolengo, Torobulu Tampo, dan Bau Bau Waara. Jadi yang komersil itu di Labuan Amolengo, Torobulu Tampo, dan Bau Bau Waara. Itu terutama yang memang harus diantisipasi untuk persiapan angkutan Lebaran. Rudi mengatakan dari 12 kapal yang melayani 15 lintasan, 2 kapal diantaranya saat ini sedang menjalani docking atau pemeliharaan, yakni KMP Tengiri melayani rute Bau Bau Waara dan KMP Pulau Rubia melayani rute Torobulu Tampo. Kata Rudi, kedua kapal tersebut diperkirakan selesai menjalani docking di Kota Kendari pada 10 April 2023 atau sebelum Lebaran sudah kembali beroperasi. KMP Pulau Rubiah dan KMP Tengiri diperkirakan tanggal 10 April sudah tiba di masing-masing lintasan. Artinya secara menyeluruh untuk semua kapal, yaitu di 12 kapal di 15 lintasan, insya Allah untuk persiapan angkutan Lebaran ready semua, siap semua. Reporter RRI Bau Bau, Afriansa melaporkan.
Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah remaja di Bau-Bau kerap tarung-sarung usai sholat subuh dan tarawih di bulan Ramadan. Basnas Kota Bau-Bau salurkan santunan Ramadan kepada fakir miskin di Kecamatan Wolio. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.